Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kali ini saya akan sharing mengenai perspektif perkembangan individu. Jadi, manusia adalah makhluk yang selalu mengalami perubahan sejak di dalam kandungan sampai dengan kita menjadi tua nanti. Artinya dilihat dari kita dalam kandungan, kemudian kita lahir, dan semakin lama menuju semakin dewasa dan menjadi tua. Nah, dalam kehidupan kita tersebut akan terjadi berbagai macam perubahan. Ya, perubahan itu meliputi dari perubahan fisik, kemudian perubahan motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pada mata kuliah perkembangan motorik, kita akan fokuskan pada aspek perubahan dari motoriknya. Jadi kita akan lihat dari perkembangan motorik anak di dalam kandungan sampai dengan dia menjadi tua. Kemudian pola-pola perubahan itu mula-mula bersifat meningkat kemudian menurun. Jadi ini bisa dilihat bahwa ada terbagi menjadi dua, ada pola-pola perubahan yang meningkat dan menurun. Nah, apa sih pola perubahan yang meningkat itu? Terdiri dari 3. Jadi ada pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Jadi tumbuh, kembang, dan kematangan ini semakin lama, semakin bertambah usia, dia akan semakin meningkat atau menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan terjadinya pola perubahan penurunan itu pada saat kita mengalami proses penuaan. Nah, ini teman-teman bisa lihat mengenai periodisasi perkembangan berdasarkan usia. Bisa dilihat pada fase perkembangan sebelum lahir, yaitu disebut dengan fase prenatal, terbagi menjadi 3, fase awal, embrio, dan janin. Nah, ini umurnya bisa dilihat juga. Untuk prenatal selama 9 bulan lebih 10 hari. Kalau fase awal itu saat pembuahan sampai dengan 2 minggu, kemudian fase embrio 2-8 minggu, fase janin 8 sampai lahir. Kemudian ada fase perkembangan bayi atau infant, disebut dengan fase neonatal. Kemudian di fase anak-anak, childhood, itu dibagi menjadi 2, ada anak kecil dan anak besar. Kemudian ada fase adolescensi pada perempuan dan laki-laki. Fase dewasa dibagi menjadi 3, muda, madya, dan tua. Nah, inilah periodisasi perkembangan berdasarkan usia. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam studi perkembangan motorik. Ada 4 ya, tadi ini yang kita sebut dengan pola-pola perubahan tadi ya. Ada pertumbuhan, perkembangan, kematangan, penuaan. Nah, apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Peningkatan ini terjadi karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan bagian yang baru. Jadi pada studi perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik ya untuk pertumbuhan. Contohnya bertambahnya tinggi badan, kemudian bertambahnya lebar panggul, bertambahnya ketebalan dada, bertambahnya berat badan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Maksudnya terorganisasi itu adalah perubahan yang bisa dikendalikan, sedangkan terspesialisasi artinya sesuai dengan kemauan fungsinya masing-masing. Nah, perkembangan ini dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan yang bisa dilihat atau perubahannya secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk perubahan kuantitatif pada perkembangan, yaitu perubahan yang bisa diukur. Sedangkan perubahan kualitatif, yaitu perubahan dalam bentuk-bentuk yang semakin baik, semakin bagus, dan sebagainya. Dan ini data dasarnya tidak bisa diukur. Apa contohnya dari perkembangan? Yaitu kita bisa lihat pada bayi belum bisa jalan, kemudian berkembang berjalan tertatih-tatih 2-3 langkah, kemudian semakin lama dia semakin lancar sampai beberapa langkah. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Nah, ini bersifat intrinsik dan menggambarkan perubahan yang berkembang sejalan dengan bertambahnya usia. Bersifat intrinsik artinya ada di dalam diri individu atau semata-mata timbul dari dalam diri sendiri bukan karena orang lain. Contoh, bayi yang hampir mencapai usia 1 tahun
dia akan belajar untuk berdiri. Nah, berdiri itu bukan karena orang lain, tetapi dia akan berusaha sendiri bagaimana caranya dia berdiri. Anak kecil yang baru mulai belajar jalan, ya, itu dia akan semakin lama semakin bagus jalannya, itu adalah kematangan yang akan dia peroleh sendiri, bukan karena orang lain. Yang keempat ada penuaan. Penuaan adalah proses penurunan kualitas organik karena bertambahnya usia terjadi setelah pencapaian puncak kematangan dan perkembangan. Jadi di tahap perkembangan ini dan kematangan ini sudah bagus, ya memang hidup kita itu akan kembali lagi ke fase penurunan, yaitu penuaan. Ciri-ciri terjadinya penuaan akan muncul gejala yang menunjukkan adanya perubahan atau penurunan kualitas sel-sel organ dalam tubuh. Nah, yang mengakibatkan merosotnya kemampuan fisik dan gerak kita. Contohnya, persediaan otot menjadi kaku atau tidak fleksibel. Kemudian, selanjutnya ada konsep dasar perkembangan motorik. Jadi kita akan membahas dari prinsip-prinsip perkembangan. Ada 4 prinsip dari perkembangan. Prinsip perkembangan yang pertama adalah perkembangan melibatkan perubahan. Maksudnya, perkembangan pada setiap manusia akan disertai beberapa perubahan seperti perubahan ukuran, kemudian perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri yang lama dan mendapatkan ciri-ciri yang baru. Yang kedua, ada pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan yang dapat diramalkan ini bisa dilihat pada semasa kehidupan pra dan pasca lahir. Jadi ada 2 hukum rangkaian pengarahan perkembangan ya. Ini ada hukum rangkaian arah perkembangan. Yang pertama, hukum cephalocauda merupakan arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dimulai dari kepala hingga ke kaki. Maksudnya, terjadinya kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama yang terjadi kepala, kemudian badan, dan selanjutnya ke kaki. Kemudian hukum yang kedua ada hukum prosigmodistal, yaitu arah perkembangan bergerak dari yang dekat ke yang jauh. Contohnya, lengan berkembang dulu sebelum tangan. Tangan dan kaki berkembang dulu sebelum jari tangan dan jari kaki. Kemudian prinsip yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Nah, proses ini bisa dilihat dari kematangan intrinsik yang bisa kita lihat adanya keterbukaan karakteristik yang secara potensial ada pada individu yang berasal dari warisan genetik ya, jadi berasal dari gen. Prinsip yang keempat, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Jadi, walaupun perkembangan sama bagi setiap orang, tetapi setiap orang itu mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Jadi, kita jangan sampai khawatir bahwa, oh kenapa ya anak saya kok usia sekian belum bisa jalan, oh anak saya usia sekian dia masih cuma bisa duduk, padahal anak yang lainnya udah bisa jalannya lancar, dan seperti itu. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan asal mereka itu masih di dalam istilahnya itu masih di dalam rentangnya. Jadi ada anak yang bisa berjalan itu usia 1-2 tahun. Jadi kalau misalnya dia masih dalam usia rentangan 1-2 tahun, nggak perlu khawatir. Karena memang ada perbedaan-perbedaan ya. Jadi apa sih perkembangan motorik itu? Jadi perkembangan motorik itu adalah suatu perubahan kemampuan gerak dari bayi hingga dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Jadi, pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan yang kita bisa lihat dari dia lahir sampai dengan dia dewasa ya. Jadi, aspek perilaku dan perkembangan motorik ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang selanjutnya, nilai dalam perkembangan motorik. Nah, ini adalah nilai yang dapat diperoleh dari perkembangan motorik. Yang pertama ada pengalaman yang berarti. Jadi, anak itu akan memperoleh berbagai pengalaman gerak yang dibutuhkan selama hidupnya dan dapat mendukung terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan di dirinya. Jadi, pengalaman ini akan menjadikan anak kita itu menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, ada hak dan kesempatan untuk beraktivitas. Artinya,
anak itu memperoleh kesempatan yang banyak untuk melakukan berbagai aktivitas yang disukainya, sehingga dapat membantu si anak ini tadi mempercepat proses tumbuh dan kembangnya. Yang ketiga, ada keseimbangan jiwa. Maksudnya adalah proses perkembangan yang sesuai dengan usianya akan melahirkan keseimbangan antara jiwa dan raganya. Jadi, tidak akan terjadi kondisi yang berlebihan pada salah satu, misalnya kemampuan jiwanya yang menonjol atau raganya, melainkan keduanya dalam keadaan yang seimbang. Kemudian yang keempat, mampu berperan menjadi dirinya sendiri. Artinya, dengan perkembangan motorik yang sesuai dengan masanya, anak kita akan mampu memerankan dirinya sendiri. Misalnya, usia 1 tahun lebih, ya peran anak itu selama 1 tahun itu biasanya ngapain aja sih motoriknya gitu kan. Jadi dia itu ya bisa menjadi dirinya sendiri sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Yang terakhir, ada tujuan dan fungsi dari perkembangan motorik. Jadi tujuan dari perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu sesuai dengan masanya. Artinya kita akan melihat proses dari kemampuan geraknya ini sesuai nggak nih dengan usianya. Kan kalau untuk perkembangan motorik itu ada usia-usianya ya, tadi yang di tabel tadi. Nah itu kita akan lihat dia masuk nggak nih ke pentahapan yang sebenarnya. Kalau misalnya dia sudah lewat, itu artinya bagus, terjadi percepatan ya. Tapi kalau dia lambat di bawah dari tahapannya tadi, nah itu harus dikonsultasikan. Itu tujuan kita mempelajari dari perkembangan motorik. Kemudian yang kedua, fungsi dari perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Jadi kita akan melihat kualitas gerak dari anak kita ini, seberapa jauh sih si anak ini mampu menampilkan tugas geraknya yang diberikan dengan tingkat keberhasilan yang tertentu. Jadi tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerak ini bisa menjadi tinggi, artinya gerak yang dilakukan oleh anak ini nanti akan efektif dan efisien. Itulah tujuan dan fungsi dari perkembangan motorik. Saya cukupkan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.